Cek. Shalom. Damai di hati. Selamat malam, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Baiklah, di saat ini kita akan memulaikan persekutuan ibadah kita. Untuk itu, mari kita persiapkan diri kita untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan di rumah masing-masing dengan melalui pengeras suara dan live streaming yang ada di gedung gereja. Untuk itu, marilah kita berdiri dan kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapanmu ya Tuhan. Bala sorga menyembah, di Kau Halik semesta. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah pemilik kehidupan kami, yang selalu menuntun kami di hari-hari hidup yang kami jalani. Kami sungguh bersyukur atas pertolongan Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Bahkan kasih setia Tuhan akan ada untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati segala sukacita. Kami boleh menikmati hari yang begitu berharga ketika kami melaksanakan setiap tugas, tanggung jawab, bahkan aktivitas kami. Kami sungguh merasakan sukacita di dalam kehidupan ini, sehingga kami boleh ada, kami boleh diberi waktu untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Walaupun ada dalam berbagai batasan-batasan karena pandemi COVID-19, sehingga kami melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing lewat pengeras suara dan live streaming.
Tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Namun kami menyadari dalam kehidupan kami sebagai manusia, kami tak pernah luput dari perbuatan salah dan dosa. Kami seringkali menyakiti hati sesama kami, baik sebagai suami istri, sebagai anak-anak maupun sebagai orang tua. Kami sering melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapa di surga, kami mohon, ampunilah kami dan baharuilah kehidupan ini, sehingga kami benar-benar layak hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami yang berdoa dan yang bermohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Kita menyanyi bersama-sama NKB nomor 19, Dalam Lautan yang Kelam. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan muhalisku. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 16 dan ayatnya yang ke-19. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami menikmati syukur sukacita yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Di malam hari ini, kami jemaat-Mu, Jemaat Gemim Efrata Kelasei 1, rindu untuk mendengar bahkan merenungkan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, di saat ini kami hendak membaca dan merenungkannya. Kau berkati kami sebagai jemaat, sehingga kami benar-benar memahami, kami benar-benar diberikan hikmat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, Kau beri kekuatan, beri kemampuan, bahkan berikan hikmat agar supaya
hamba-Mu dapat memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di saat ini kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan kita terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-29. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-29 dengan perikop di dalam markas. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu, kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh mereka dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat?" Orang itu warga negara Rom. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Demikian pembacaan Alkitab. Kita sambut dengan menyanyi NKB nomor 116, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya, maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan. Tentu selaku orang yang percaya, kita patut menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan yang boleh menganugerahkan kita semua kesehatan, kekuatan, bahkan kita boleh diberikan kesempatan di malam hari ini untuk ada dalam persekutuan ibadah kolom Jemaat Gemim Efrata Kelasai 1 yang walaupun masih dilaksanakan di rumah masing-masing lewat pengeras suara dan live streaming yang ada, tetapi kita percaya itu semua tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di malam hari ini kita dituntun lagi dalam pembacaan dan perenungan firman, yaitu dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 23, 22 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-29.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam proses pelayanan yang dilakukan Paulus, tidak semua berjalan dengan lancar. Tetapi ada pergumulan yang ia hadapi. Dan dalam perjalanan pelayanannya, kita tahu juga bahwa ada begitu banyak pertentangan ataupun hal-hal yang tidak disetujui oleh sebagian umat pada saat itu. Ada berbagai penolakan atas penginjilan yang dilakukan oleh Paulus. Nah, dalam pembacaan kita saat ini menceritakan tentang penolakan oleh orang Yahudi terhadap Paulus yang diakibatkan karena pelayanannya ini, bahwa apa yang dia ajarkan itu menurut mereka bertentangan dengan hukum Taurat dan keyahudiannya. Dan dari pembacaan ini juga kita melihat bagaimana penderitaan Paulus ketika ia diteriaki, ia dihasut dengan melemparkan jubah dan menghamburkan tanah udara, bahkan ia disesah dan dicambuk. Di sini kita melihat bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh orang Yahudi pada saat itu sungguh sangat tidak manusiawi. Karena mereka melakukan main hakim sendiri dan mereka bertindak tidak sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu. Sehingga disinilah Paulus mulai bertindak. Ia mau meluruskan hal yang salah atas apa yang dilakukan umat pada saat itu. Dalam pembacaan ini Paulus bertanya, "Bolehkah kamu menyiksa seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Nah, mengapa Paulus mempertanyakan hal ini? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebenarnya selain orang Yahudi, Paulus juga adalah orang Rom atau orang Romawi. Sehingga dalam hukum Romawi ada aturan bahwa seseorang tidak boleh disiksa sebelum ada keputusan dari pengadilan. Dan setelah mendengar perkataan Paulus, maka tidak ada yang berani untuk mengadili dia. Dalam hal ini main hakim sendiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagaimana kita hidup di negara hukum, di mana kita dilindungi oleh aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Bahkan sejak dari lahir kita semua telah mendapatkan perlindungan hukum ini sebagai hak asasi maupun sebagai hak negara kita. Bahkan dalam sistem pemerintahan terkecil pun, yaitu dalam keluarga kita, pasti ada aturan-aturan yang boleh ataupun yang tidak boleh kita lakukan. Nah, dengan adanya aturan-aturan hukum perlindungan ini, maka tentu akan tercipta keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam kehidupan keluarga maupun dalam masyarakat.
Walaupun sebenarnya negara kita adalah negara hukum, tetapi kita melihat masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Sering kita temui kasus-kasus kejahatan yang terjadi di mana-mana. Misalnya kasus pencurian, pembunuhan, penipuan, korupsi, dan lain sebagainya. Untuk itu, dari pembacaan ini kita belajar untuk jangan kita melanggar hukum dengan membenarkan kesalahan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, hal-hal seperti ini seringkali terjadi. Kita seringkali membenarkan banyak hal yang salah karena sudah terbiasa dilakukan dan kita tidak membiasakan melakukan hal-hal yang benar. Misalnya, kita memberikan ganjaran kepada pelaku pencurian. Kita melakukan berbagai tindakan anarki yang misalnya dengan main hakim sendiri seperti dalam pembacaan kita saat ini. Dan masih banyak hal-hal yang memberikan kesimpulan bahwa walaupun kita hidup dalam aturan, walaupun kita hidup dalam hukum, tetapi masih banyak dari kita yang menyimpang atau melanggar aturan-aturan itu. Bahkan sering kita membenarkan kesalahan dengan berbagai cara. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kesalahan tetaplah kesalahan, dan Tuhan tidak membenarkan kesalahan. Untuk itu, jika dalam hidup kita masih menggunakan cara-cara seperti ini, maka selagi masih ada waktu, mari kita menyadari dan mari kita mengubah cara-cara atau perilaku kita yang salah. Karena orang yang hebat bukanlah orang yang tidak pernah berbuat kesalahan, tetapi orang yang memperbaiki kesalahan yang pernah ia perbuat. Orang yang belajar dari kesalahan yang ia perbuat, dan orang yang tidak akan jatuh pada kesalahan yang sama. Mari kita seperti Paulus, yang walaupun kesalahannya sangat fatal, tetapi ia mau berubah dan ia mau dipakai Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Paulus yang berani menyuarakan keadilan, dan ia telah berlaku setia mengikuti pimpinan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada tanggal 17 Agustus 2021 atau pada kemarin hari, kita sebagai warga negara Indonesia, kita telah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Nah, ketika kita berefleksi pada masa itu, para pahlawan berjuang keras. Mereka rela meninggalkan keluarga,
bahkan mereka mempertaruhkan seluruh hidup mereka demi satu tujuan, yaitu mencapai kemerdekaan. Dan dari proses panjang itu, kita boleh merasakan kenyamanan, keamanan, ketentraman, dan perlindungan untuk tinggal di negara kita, Indonesia. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan hidup benar di hadapan Tuhan, dengan saling memelihara kasih dan persaudaraan dalam sikap yang takut akan Tuhan dan taat akan hukum dan aturan-aturan yang ada. Maka kiranya Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan kita, senantiasa terus menyertai kehidupan kita sebagai warga negara, bahkan sebagai umat Tuhan, untuk selalu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan dan kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 235, Ku dengar berkat-Mu turun. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun ya berkati aku pun. Jemaat Tuhan, di saat ini kita akan berdoa, dan dalam doa ini kita akan bersama-sama doakan saudara-saudara kita yang ada dalam pergumulan sakit dan saudara-saudara kita yang berduka cita. Ibu Osta Tatambihe di Rumah Sakit Bayangkara, Saudari Gloria Lapian di Rumah Sakit Siloam, Bapak Hanli Pandey, Ibu Etni Pandey Wowor, anak Francisco Pandey dirawat di rumah, Ibu Nova Rumondor Kanal, Syamas Ibu Nonce Untung Ngongoloy, Bapak Junius Aling dirawat di rumah, Ibu Vera Tompodung dirawat di Rumah Sakit Awalui, Penatua Bapak Febrian Lumingkewas dirawat di rumah, Bapak Rudi Lumangkun, Ibu Mandagi dirawat di Rumah Sakit Kalaoran Amurang, Ibu Neti Shores Rorong, dan Ibu Leonora dirawat di rumah. Dan keluarga yang berduka cita, keluarga Aling Maati atas meninggalnya orang tua di Tobelo, dan keluarga Gigir Tenda atas meninggalnya Ibu Eva Tenda. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk waktu yang boleh kami nikmati.
kami selalu merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Sehingga di malam ini kami boleh melaksanakan persekutuan ibadah kolom Jemaat Gemim Efrata Kelasih 1 yang dilaksanakan di rumah masing-masing lewat pengeras suara dan live streaming yang ada di gedung gereja. Walaupun dengan berbagai batasan-batasan yang ada, tapi kami selalu percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Dalam persekutuan ini, kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu terus memberikan kami kekuatan di tengah-tengah hidup yang kami jalani, dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai masalah, bahkan sukacita yang kami alami. Kami tetap hidup takut akan Tuhan, dan kami taat akan semua kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam kesempatan ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam gumul karena sakit, baik yang dirawat di rumah maupun mereka yang dirawat di rumah sakit. Engkau Allah yang selalu mengasihi kami. Biarlah dengan kasih dan kuasa-Mu Engkau memelihara mereka. Engkau memberkati setiap proses yang mereka jalani. Biarlah segala upaya yang dilakukan dengan berbagai tindakan-tindakan perawat, dokter, maupun keluarga mereka, kiranya diberkati oleh Tuhan. Obat-obatan, makanan, dan minuman yang dikonsumsi, semuanya diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka dapat dipulihkan dan mereka boleh kembali menjalankan segala aktivitas tugas tanggung jawab mereka sebagaimana yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam duka cita yang dirasakan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan. Biarlah setiap gumul duka cita yang mereka alami dapat dilalui dengan penyertaan Tuhan. Dan biarlah mereka tetap ada dalam pengharapan hanya di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Begitupun dengan saudara-saudara kami yang bersyukur, bersukacita karena menikmati anugerah Tuhan di tengah-tengah hidup mereka, sehingga boleh ada di usia baru, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan berumah tangga. Kau perlengkapi segala sukacita yang mereka nikmati. Biarlah kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Allah. Berkati kami semua sebagai jemaat-Mu, khususnya yang ada di Jemaat Gemim Efrata Kelasih 1. Mulai dari kolom 1 sampai kolom 14. Dari anak-anak sampai orang tua yang lanjut usia. Engkau berkati dalam setiap hari-hari kami yang selalu kami jalani. Beri kesehatan, beri kekuatan, sehingga kami terus ada dalam pertolongan Tuhan dari berbagai kehidupan yang kami jalani. Berkati hamba-hamba pelayan-Mu
di Jemaat Gemim Efrata Klaise 1. Pelayan khusus kolom 1 sampai kolom 14. Penatua Bipra, para pendeta, kostor, Panji Yosua, bahkan semua yang termasuk dalam perangkat pelayanan. Tuhan berkati setiap tugas dan tanggung jawab mereka, diberi kesehatan, diberi kekuatan, sehingga mereka terus menjalani setiap hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Dan segala sesuatu yang mereka lakukan dalam pelayanan ini, itu benar-benar mendatangkan berkat dalam kehidupan mereka maupun dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan Allah. Berkati pemerintah kami dalam berbagai tanggung jawab yang mereka lakukan. Biarlah segala sesuatu yang mereka lakukan itu dapat dilakukan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Beri kesehatan, beri kekuatan, dan semua ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam persekutuan ini, kami jemaat-Mu boleh memberikan persembahan. Kau berkati persembahan ini agar supaya dapat terkelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami mau berdoa untuk kami yang bertugas di malam hari ini, baik singers, operator multimedia, bahkan semua kami yang mengambil bagian dalam persekutuan ibadah ini. Tuhan berkati kami semua dalam setiap tanggung jawab yang kami lakukan setiap hari. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan itu benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk pergumulan yang kami hadapi di saat ini. Pergumulan dengan adanya pandemi COVID-19. Kau berkati kehidupan kami umat-Mu. Beri kami kekuatan, berikan kami hikmat, agar supaya kami tetap terus berjaga-jaga. Kami tetap terus dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga oleh penyertaan Tuhan kami memperoleh keselamatan yang berasal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh kehidupan kami, bahkan di malam hari ini ketika kami akan beristirahat, Kau menuntun, memelihara kami, sehingga kami dapat dijaga dan dilindungi oleh Tuhan di malam hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bermohon dan yang bersyukur kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita untuk berdiri. Sebagai nyanyian penutup, kita menyanyi NKB nomor 194, Kau Tetap Tuhanku Yesus.
Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap dalam suka maupun duka. Yesus kawan yang akrab. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Demikianlah ibadah kita telah selesai dan dipersilahkan duduk. Demikianlah ibadah kita di malam hari ini boleh selesai dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat kehidupan kita senantiasa memberkati kita semua dari sekarang ini sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan shalom. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus
namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama